Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PKS TV Sumatera Barat dimanapun berada. Kembali lagi di channel kita PKS TV Sumbar bersama saya Ahmad Fathan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin 11 Juli 2022 kita melakukan pemotongan hewan kurban di kantor DPW PKS Sumatera Barat. Alhamdulillah pemotongan hewan kurban sudah berjalan dari pagi tadi dan sekarang sedang prosesi pemotongan daging dan juga tulang-tulang yang nantinya akan kita packing dan kita kemas serta kita bagikan dalam program tebar 1,5 juta paket kurban pada Semara Idul Adha 1443 Hijriah. Baik PKS, pemirsa PKS TV Sumbar. Oke, selanjutnya kita akan saksikan prosesi pemotongan daging dan juga tulang-tulang yang mana nantinya akan kita packing dan kita bagikan dalam Semara kurban tebar 1,5 juta paket kurban. Baik, untuk pemirsa PKS TV Sumbar yang belum mensubscribe akun channel kita, jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke. Dan selanjutnya kita akan saksikan terlebih dahulu live streaming Semarak Kurban dari DPP Partai Keadilan Sejahtera. Dan ini dia. Akhirnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Harum mewangi kain sorban dipakai oleh seorang ulama. PKS tebar 1,5 juta paket kurban berikan dalam upaya untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat kita akan daging. Akhirnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Harum mewangi kain sorban dipakai oleh seorang ulama. PKS tebar 1,5 juta paket kurban. Tanda cinta bagi sesama. Dari bumi Kalimantan Timur, saya mengucapkan selamat melakukan penebaran hewan kurban. Mudah-mudahan Allah menerima segala pengorbanan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru saja kita menyaksikan bersama sambutan Presiden PKS bagaimana beliau berpesan kepada kita semua untuk senantiasa meneladani sosok teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita. Kemudian beliau juga berpesan bahwa semangat berkorban kita untuk senantiasa memberi kontribusi kepada bangsa Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pukul beduk lebaran haji. Beli ubur-ubur di Mangga 2. Biar enggak ganteng yang penting pinter ngaji. Insya Allah kita semua calon masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan pesan kebangsaan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang akan disampaikan oleh Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri MA. Kepada beliau kami silakan. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, Rabbul Alamin, yang pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, peluang untuk sama-sama mensukseskan tebar 1,5 juta paket hewan kurban. Semoga Allah kabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau mengatakan hari raya kurban, pasti itulah Idul Adha. Hari ini, acara ini dilakukan secara offline dan online. Hadir beserta kita Wakil Ketua Majelis Syura, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Wakil Ketua MPR RI Republik Indonesia, Dr. Hidayat Nur Wahid. Dan juga hadir beserta kita tadi juga yang sudah disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera secara online dari Kalimantan Timur yang menyampaikan pidatonya. Juga tadi Sekjen juga menyampaikannya, pidato dan sambutannya. Juga hadir beserta kita Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Surahman Hidayat. Jazakumullahu khairan. Juga Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Mahfud Abdurrahman. Juga hadir beserta kita Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Jazuli Jueni. Juga saudara-saudara kita yang hadir secara online, para Wakil Ketua Majelis Syura, dan para petinggi partai yang insya Allah semuanya akan hadir secara online. Juga Sekretaris Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan Majelis Syura PKS, Saudara Syauqi bin Abdul Aziz, juga kaderisasi Akhuna Muhammad Said juga hadir, dan juga teman-teman dari DPR RI yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati saudara-saudara para ketua DPW di seluruh tanah air, DPD, DPC, DPRA, juga saudara-saudara kita yang hadir di seluruh tanah air, kader Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan, juga para eksekutif, para gubernur PKS, bupati, wali kota, dan seluruh teman-teman para pecinta Partai Keadilan Sejahtera dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Jadi kalau dikatakan hari raya Idul Adha, pasti di benak kita itu ada hewan yang akan disembelih untuk kita berbagi bersama anak bangsa. Itu pasti. Dan kalau hewan yang akan disembelih, pasti di benak kita itu kerbau, sapi, kambing, sesuatu yang untuk masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin, mungkin belum tentu sebulan sekali dia memakan daging. Tadi sudah disebutkan datanya secara rata-rata nasional kita sangat rendah sekali kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin sebagai sambutan kita atau sambutan saya secara pribadi yang berkaitan dengan pentingnya kita melakukan kolaborasi untuk berbagi dan membangun negeri tercinta ini. Itulah wawasan kebangsaan yang mesti kita rasakan dan kita sadari, yang intinya adalah kita semua memiliki negeri ini, mencintai negeri ini dan seluruh isinya. Apapun sukunya, apapun agamanya.
dimanapun mereka berada. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Tidak hanya retorika saja, tapi kita harus buktikan dari perilaku kehidupan kita sehari-hari. Mereka tetangga kita, mereka jiran kita, mereka adalah guru kita, anak kita, mereka murid kita, mereka yang sebangsa, setanah air. Sungguh momen yang sangat indah ini kalau kita tidak berbagi, kapan lagi kita akan berbagi? Sehingga itu, oleh karena itu PKS hadir. Dengan tebar 1,5 juta hewan kurban. Paket ini akan kita sampaikan. Dan data yang sudah sampai kepada saya pada hari ini, angka 1,5 juta alhamdulillah sudah terlewati. Ini sesuatu yang membuat kita bangga. Kalau tadi panitia mengatakan sampai ke DPP atau diserahkan ke DPP 103 ekor sapi, itu ke DPP saja. Tapi kita lihat tadi Kalimantan Timur jumlahnya juga signifikan. Artinya seluruh tanah air saya yakin juga seperti saya sebutkan tadi angka 1,5 juta paket kurban sudah terlewati. Pertanyaannya, dari mana semua PKS ini? Jumlah yang 1,5 juta paket korban. Angka ini kita kumpulkan dari seluruh anggota dewan kita dari pusat sampai daerah, yang jumlahnya ribuan. Kemudian para gubernur, bupati, wali kota. Kemudian juga kader-kader PKS patungan juga mengumpulkan itu semua. Jadi bukan karena kita itu kelebihan harta, tidak. Kita ingin adalah berbagi. Semangat tolong-menolong, semangat kebersamaan. Kalau ini tidak kita munculkan, apalagi di event Idul Adha semacam ini, kapan lagi kita akan berbuat seperti yang saya singgung tadi. Jadi di masyarakat kita kalau dikatakan Idul Adha, ya berarti Idul Kurban. Apa yang bisa kita pelajari? Tadi sudah disinggung oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat. Surat ke-37 ayat 102 sampai ayat 107. Ini luar biasa. Artinya kisah ini menjelaskan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdialog dengan putranya Ismail yang saat itu usianya diperkirakan 13 tahun. Al-Quran menyebutkan dalam ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Artinya adalah ketika Ismail sampai di usia itu dia bisa membantu ayahnya. Nah, itu. Jadi usia kurang lebih 13 tahun. Si ayah mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, aku melihat dalam mimpi. Melihat artinya saat makna dari melihat itu wahyu. Jadi wahyu Allah. Aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai ananda? Si anak tadi mengatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakanlah perintah Allah tersebut, semoga aku tergolong mereka-mereka yang sabar. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saya ingin di ayat ini, nanti juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang pertama mungkin dari segi pendidikan dulu. Seorang ayah ketika punya anak 13 tahun jangan main perintah. Ini penting. Jadi anak kalau sudah SMP, posisikan anak itu adalah bagian yang terpenting dalam rumah tangga. Apalagi kondisi kita sekarang ini, ya kita dapatkan banyak keluarga, anak itu di rumah tapi komunikasinya dengan seluruh dunia coba. Dia tidak menganggap lagi ibu bapaknya.
nggak tahu si anak udah lari dengan pria lain atau dengan wanita lain, kemana sudah kita tidak tahu. Karena dia tidak tahu bahwa dia tidak merasakan diposisikan dalam rumah tangga bagian yang terpenting. Sehingga ketika dia punya unek-unek, punya masalah, dia ungkapkan pada ibu bapaknya. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu membentuk rumah tangga yang solid, yang kuat. Dan salah satu modal dasar atau salah satu fondasi yang terkuat dalam rumah tangga, komunikasi bapak, ayah, istri, anak itu komunikasi yang sangat indah. Masing-masing keluarga mampu menyelesaikan permasalahannya. Kalau si anak ini komunikasinya dengan mereka-mereka yang di luar, ini permasalahan akan bahaya dan akan meruntuhkan sendi-sendi rumah tangga itu sendiri. Saya berharap kita bisa mendapatkan pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim yang anak usia 13 tahun diajak untuk dialog. Bagaimana pendapatmu wahai Ananda? Dan ini sesuatu yang mengerikan. Dia akan bunuh anaknya. Tapi si anak sejak kecil dia sudah tahu, terbangun trust. Ayahku adalah orang yang jujur. Ayahku adalah seseorang yang patut untuk kita dijadikan suri teladan dalam rumah tangga. Ayahku tidak pernah berbohong. Ayahku, kebanggaan si anak adalah ayah dan ibunya. Saya melihat kalau setiap rumah tangga memiliki soliditas yang semacam ini, negara kita akan kuat, akan solid, wawasan kebangsaan kita pun semakin kuat, dan bela negara pun semakin luar biasa di setiap titik dalam rumah tangga kita. Tidak mungkin masyarakat akan kuat kalau rumah tangganya rapuh. Jadi saya berharap metode atau strategi atau cara yang diberikan atau pelajaran yang penting kita dapatkan dari Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bagaimana dia berkomunikasi dengan putranya. Yang berikutnya saya melihat bahwa dengan seseorang berkorban, menyisihkan dana sepanjang tahun untuk dia membeli hewan kurban, sapi ataupun kambing, orang ini punya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Artinya ke atas pun vertikal dia sangat kuat. Dan secara bermasyarakat, berbangsa pun dia siap berbagi. Inilah kecerdasan emosional. Saya yakin kalau kita mendapatkan karakter semacam ini pada bangsa ini, banyak permasalahan pun terselesaikan juga. Karena kita mendapatkan seseorang yang siap berkorban dengan hewan. Suatu saat negara meminta dia untuk berkorban dengan dari jiwa dan raga, dia siap juga. Karena sudah siap dia berinfak, berkorban untuk berbagi. Ketika suatu saat negara dalam kondisi bahaya, maka semangat bela negara pun ada pada dirinya. Kan udah terbiasa. Sehingga kalau kita lihat perintah-perintah dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk berinfak dengan harta banyak. Ketika seseorang dengan hartanya dia siap berbagi, seperti saya katakan tadi, suatu saat ketika negara memanggilnya dia untuk membela negara ini, dia siap. Olehnya itu pelajaran ini sangat penting. Sangat penting untuk kita kaji. Kemudian kita lihat bagaimana manfaat yang bisa kita ambil dengan berkorban tadi. Mereka sudah menantikan sejak awal tahun menabung. Multiplier efeknya dari berkorban itu sendiri banyak sekali. Apa itu? Ada masyarakat yang tidak punya apa-apa. Tapi dia mendapatkan beberapa sapi yang dititipkan di rumahnya untuk penggemukan. Dia kerja sepanjang tahun. Dan kerja itu kerja sambilan tapi dia diuntungkan. Ada yang dititipi sapi, nanti kalau punya anak berbagi untuk korban. Ada yang untuk penggemukan. Nanti setelah disembelih, sebelum disembelih ada yang mendatangkan rumput, pakanan ternak. Kemudian nanti dibuat beduk. Banyak titik-titik yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan berkorban tadi. Apalagi ketika ada political will, kita mengimpor daging sepanjang tahun sekian dari luar negeri.
Ketika di rumah-rumah di desa-desa, ya, pemerintah dengan program ya pengemukan sapi atau menitipkan hewan ternak, apakah sapi atau kambing atau kerbau, kebutuhan daging kita cukup dalam negeri. Sehingga kita mampu untuk mewujudkan bukan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan pun bisa kita wujudkan. Dengan apa? Dengan kolaborasi, dengan kebersamaan tadi. Dan itu bukan pekerjaan yang sulit. Apalagi bangsa kita, bangsa yang siap untuk melakukan itu semua. Jadi kalau seseorang punya kecerdasan spiritual, ya vertikalnya bagus, kemudian punya kepekaan hati, dan dari keberkahan korban tadi muncul semangat semacam itu. Saya yakin kita mampu banyak menyelesaikan permasalahan kita. Kemudian yang tidak kalah penting yang kita rasakan sekarang, ini ya saya amati bahwa semangat saling tolong-menolong ini sudah mulai menipis. Ya, saya tidak mengatakan hilang, tapi berkurang, sehingga mereka hidup itu hanya dia pikirkan, atau seseorang hidup mikirkan diri sendiri. Dia udah pusing dengan yang di luar, yang penting aku, keluargaku, anak-anakku aman, udah aku tidak mau ngurus yang lain-lain. Bayangkan kalau setiap individu berpikir demikian, bagaimana bangsa kita ke depan? Olehnya itu dengan semangat berkorban, mau berbagi, saya yakin ini merupakan modal yang sangat penting dan sangat mendasar sekali untuk memperkuat peran atas sosial di negeri ini yang semakin menipis. Jadi jangan kita anggap remeh. Ya, sesuatu yang hanya mungkin setengah kilo daging mau berbagi. Ya, kondisi yang semacam ini kita lakukan. Apalagi dalam kondisi yang ekonomi masyarakat semakin menurun saat ini. Ya, setelah COVID, hantaman COVID, bahan bakar naik, bahan-bahan makanan pokok pun meningkat harganya. Ini tantangan kita semua. Oleh itu momentum Idul Adha ini sendiri harus kita bangkitkan kembali semangat kita untuk saling berbagi, saling tolong-menolong. Tidak mungkin permasalahan kita yang besar ini hanya diselesaikan oleh segelintir orang, oleh pemerintah saja. Tidak, pemerintah merupakan bagian yang terpenting untuk hadir dalam semua permasalahan bangsa ini. Tapi bangsa ini pun harus bangkit juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Berikutnya saya ingin jelaskan juga apa yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat mendasar di negeri kita, berkaitan dengan kisah dan cerita Nabi Allah Ibrahim untuk seluruh level masyarakat kita, mulai pemimpin, pusat, daerah, dan dimanapun kita berada, terutama mereka-mereka yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin bangsa ini di pusat, provinsi, kabupaten, kota, atau dimanapun kita berada. Yang pertama adalah yang kita dapatkan dari kisah Nabi Allah Ibrahim. Dahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Mampu nggak kita mewujudkan itu? Kalau kita mampu mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi dan keluarga, itu salah satu yang sangat penting sekali untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ada salah satu negara, mungkin kita tahu, negara yang termiskin di Afrika, Somalia. Silahkan baca sekarang. Saya baca, pemimpin yang baru ini, ketika dia dilantik, dia panggil keluarganya semua. Wahai anakku, istriku, kalian tidak satu pun punya peluang untuk mengambil sesuatu ketika aku menjabat nanti. Gak dikasih peluang semuanya. Padahal anak-anak dia, keluarga juga miskin. Gaji yang dia terima itu dia berbagi dengan mereka. Timbul trust. Yang tadinya utangnya menumpuk, sekarang cadangan devisa setahun aja sudah mendekati 20 atau 30 miliar US dollar. Coba. Somalia. Keributan di antara kelompok-kelompok saling perang, saling berkurang drastis sekali.
Dia berikan peluang bagi mereka untuk mengumpulkan senjata kepada negara dalam waktu setahun. Karena kepercayaan tadi muncul dari seorang pemimpin yang dia mendahulukan kepentingan bangsa, negara, dan rakyatnya daripada kepentingan pribadi dan kelompok ataupun partai. Timbul namanya trust, kepercayaan. Dan itu sangat penting dan sangat mendasar untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Trust, kepercayaan. Aku percaya pada pimpinanku. Dia mendahulukan kepentingan kami, rakyat, daripada kepentingan pribadinya. Itu yang pertama. Coba kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim. Siap dia korbankan anaknya, coba. Demi melaksanakan perintah Allah. Kita sebagai seorang muslim mampu tidak kita mencintai Allah melebihi segala-galanya di muka bumi ini. Melebihi istri kita, melebihi suami kita, melebihi anak-anak kita, dan melebihi segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak untuk mendapatkan cinta tadi. Karena kalau seseorang mendapatkan istri yang solehah, yang cinta sama suaminya, istri yang mendapatkan suami yang soleh mencintai dirinya, dari mana kecintaan tadi muncul? Kalau bukan pemberian dari yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau ada seseorang memberikan pada orang lain uang sejumlah yang sangat besar, orang tadi yang memberikan uang tadi mengatakan, kamu kerja sama aku ya 24 jam. Saya gaji kamu 1 bulan 1 miliar. 24 jam dia siap kerja. Ini contoh saja supaya kita paham benar bagaimana kita memposisikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan sederhana, yang membuat orang tadi memberikan kamu uang sejumlah tadi siapa? Siapa yang membukakan hatinya? Kenapa bukan orang lain? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memberikan kepadamu uang sejumlah itu, siapa yang menciptakan orang itu? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang berkorban, dia merasa nikmat. Walaupun para ulama kita tidak mewajibkan menyembelih hewan korban, tapi orang menikmati. Kenapa aku tidak mau berbagi? Uangku begitu banyak. Dan yang diuntungkan juga mereka yang berkorban juga menyembelih tadi. Apalagi kita hidup sebangsa dan senegara. Disinilah kita dilahirkan. Dan negara inilah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak bergandengan tangan? Kenapa tidak mampu kita melakukan kolaborasi untuk membuat negara kita negara yang kuat, yang kita banggakan, yang diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia. Tidak mungkin diwujudkan oleh 1-2 orang atau satu partai atau satu suku dan kelompok saja. Kebersamaan merupakan kunci keberhasilan kita untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Saya ingin tanya kepada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, siap kita berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa? Siap kita berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa? Untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa? Merdeka! Takbir! Sallu ala Nabi! Saya yakin semua kita siap. Dan saya yakin saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, saya optimis ketika mereka mendengarkan apa yang saya ungkapkan sekarang ini, insya Allah semua kita juga siap. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang tertinggal. Kita ingin menjadi bangsa yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karunia Allah pada bangsa ini luar biasa. Lautannya, tambangnya, hutannya, semuanya dengan sempurna. Tinggal kita kelola dengan seprofesional mungkin. Kelola dengan penuh dengan keadilan, kejujuran untuk kita sampaikan dan dirasakan oleh seluruh anak bangsa ini. Yang berikutnya, ini pelajaran yang kita ambil dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim memberikan contoh suri toladan yang sangat indah. Ya, terbukti
Anak beliau yang sangat belia pun percaya. Trust. Apa yang dikatakan oleh Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, ayahanda tercinta, laksanakan perintah Allah. Aku hanya minta 3 hal. Yang pertama, tolong aku diikat yang kuat. Supaya niatku tidak berubah. Yang kedua, tajamkanlah pisau tadi, wahai ayah. Supaya selesai cepatlah aku. Dan yang ketiga, tolong. Jangan sampai ada darah yang terpancar di pakaianmu. Sehingga kalau engkau pulang ke rumah ibuku tidak melihat sesuatu yang lain pada dirimu. Ketika Nabi Allah Ibrahim mendengar putra yang mengatakan begitu, dia katakan, sungguh engkau anak yang luar biasa, wahai anak. Membantuku dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat-ayat berikutnya menjelaskan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika 2 orang tadi, anak dan ayah, sudah pasrah pada Allah dan si ayah membaringkan anak tadi pada pelipisnya, kemudian muncul firman Allah berikutnya, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bi dzibhin adzim, kemudian ditebus anak tadi dengan sembelihan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ujian yang berat. Berikutnya saya ingin jelaskan apa yang kedua, suri toladan. Suri toladan ini penting sekali yang harus diberikan oleh seluruh para pemimpin bangsa dimanapun berada. Pemimpin partai politik, pemimpin bangsa, dan semuanya memberikan contoh yang indah. Kita tidak ingin mendengar lagi, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada bangsa yang kita cintai, negara yang kita cintai ini. Jangan sampai di sana sini kalau ada penderitaan pada rakyat kita, kesulitan pasti ada di sana sini. Jangan kesulitan dan penderitaan yang dirasakan oleh sebagian anak bangsa kita, apalagi dalam kondisi semacam ini, masih ada mereka-mereka yang melakukan moral hazard, korupsi, manipulasi bantuan sosial. Ini tidak boleh terjadi lagi. Dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Apapun juga masyarakat akan mengetahui itu semua. Bangun trust, bangun kepercayaan. Perhatian kepada mereka-mereka yang semakin susah, berikan perhatian. Masyarakat kita semakin cerdas. Mereka tahu bahwa persoalan tidak mungkin diselesaikan dengan membalik tangan, semuanya jadi sejahtera. Tidak. Tetapi semua kita harus hadir. Harus adil. Siap berbagi. Apalagi yang diberikan Allah pada bangsa ini besar sekali. Kita tidak ingin mendengar lagi satu kelompok punya tanah dengan ratusan ribu hektar, jutaan hektar. Tidak boleh terjadi. Walaupun itu semua bisa juga dilakukan dan ada izin-izinnya. Tapi sangat tidak wajar. Yang satu, buruh kasar di desa-desa, di persawahan, yang gajinya pun hanya dimakan 15 hari atau 10 hari sebulan. Tidak cukup untuk sebulan lamanya. Tanah sudah tidak dimiliki. Mereka sadar bahwa semuanya tidak diselesaikan dengan membalik tangan. Tapi yang kita inginkan adalah kesadaran yang miskin siap dan berusaha untuk keluar dari kemiskinan itu sendiri. Nah, kalau mereka memahami itu dan mereka melakukan, maka jumlah kemiskinan di negeri ini semakin berkurang. Tapi kapan itu dilakukan? Mereka akan melakukan itu semua kalau terbangun trust, kepercayaan bahwa negara ini selalu hadir mendampingi mereka untuk mereka keluar dari kemiskinan itu sendiri. Berikutnya, yang ketiga yang terakhir yang saya ingin jelaskan, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim. Kita berharap dimanapun posisi kita, terutama mereka-mereka yang diberikan amanah.
mengikis yang namanya ego pribadi. Mengikis yang namanya nafsu pribadi yang berlebihan. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Orang punya keinginan, tapi ada hal-hal yang tidak wajar lah. Munculkan kejujuran dan transparan, keterbukaan. Tidak usah jauh-jauh sebagai seorang pemimpin, seorang ayah ketika mengatakan pada putra-putrinya, aku janji pada kalian, 1, 2. Dia tidak menepati janjinya. Ungkapan pada anak-anak kalian. Wahai anakku, ayah mohon maaf. Bukan tidak ingin mendatangkan yang apa ayah janjikan tadi. Tokonya sudah tutup. Tadi ayah kehujanan. Jelaskan kamu kenapa tidak mendatangkan yang kamu sudah janjikan pada putra-putrimu. Berikan alasan. Mereka juga akan menerima. Bangsa ini juga demikian. Mereka paham banyak hal-hal yang tidak mampu kita mewujudkannya. Katakan, wahai rakyatku, aku berjanji pada kalian untuk menyiapkan ini. Tapi kondisi ini berubah. Dengan COVID, dengan ini, mereka juga akan paham. Bangsa ini bangsa yang punya perasaan. Terus terang saya, mungkin ini ungkapan yang kedua kali. Sedikit negara yang memiliki rakyat semacam kita ini. Rakyat yang patuh. Rakyat yang siap berkorban. Rakyat yang siap untuk tolong menolong. Rakyat yang siap dalam segala hal. Untuk membangun negeri yang sama-sama mereka cintai. Ayo kita bersama-sama bangun kolaborasi. Kita bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh Cinawi. Allahumma sholli. Keliling kota jualan koran. Koran dijual untuk beli kain. Sembelihlah hewan kurban. Lalu bagikan ke fakir miskin. Ke Jakarta naik kendaraan. Jangan lupa membeli roti. Mari kita sambut Lebaran dengan cara berkurban sapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita menyaksikan sebuah pesan kebangsaan dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Bagaimana beliau berpesan kepada kita semua untuk senantiasa semangat berkorban dan semangat berbagi kepada sesama. Baik Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan Selanjutnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyaksikan live report prosesi penyembelihan hewan kurban dari rumah pemotongan hewan kurban yang akan disampaikan oleh tim kami yang ada di sana, dan kami persilakan juga kepada KMS dan juga pimpinan DPT PPKS untuk bisa bertelewicara dengan perwakilan kita yang ada di sana. Dan kali ini akan disampaikan oleh reporter kita yaitu Mas Mahathir Muhammad. Kami persilakan. Saya Mahathir Muhammad kali ini sudah berada di tempat rumah potongan hewan yang kali ini posisi dikarenakan memang ada tempat untuk penggulingan sapinya, sehingga memang tidak diikat, mereka cukup diikat lehernya dan langsung digulingkan, dan langsung dengan syariat Islam langsung dilakukan sembelih. Dan setelah itu dilakukan pengulitan atau juga pemotongan atau dipisahkan dari bagian-bagian terbesarnya. Setelah itu langsung dibawa ke bagian pecacahan atau di bagian pemotong-pemotongan. Nah, dapat kami tunjukkan kepada Anda, kami sampaikan bahwa di sini adalah prosesi pemotongan bagian-bagian lebih kecil lagi. Nah, di sini pembagian lebih kecil lagi, jadi para pemotong di sini pun memang sudah para pemotong sudah terverifikasi, yang sudah terlatih, yang tidak sembarangan pastinya. Mereka nantinya dari potongan-potongan besar seperti bagian paha atau tulang rusuk ini
nanti langsung akan dipotong-potong kecil lagi di bagian meja sana. Setelah itu langsung dimasukkan ke dalam plastik yang memang sudah dipisahkan seperti ini. Dan menurut laporan atau juga data yang kami terima, tadi sapi yang memang didapatkan dari DPP PKS sendiri, ini sebanyak 19 sapi yang ada di rumah pemotongan hewan Tapos Depok, Jawa Barat. Dan 19 sapi tersebut dilakukan pemotongan pada pukul 3 dini hari dan selesai kurang lebih pada pukul 6 pagi dan sudah dilakukan distribusian kurang lebih pada pukul 9 pagi tadi. Jadi alhamdulillah rabbil alamin semua prosesi pemotongan daging dari prosesi pemisahan daging, tulang itu sudah dilakukan. Jadi kalau dalam satu plastik ini terisi kurang lebih beratnya 2 kg itu daging dan juga tulang yang dipisahkan dan nantinya langsung didistribusikan dan langsung dibawa ke DPP pusat. Dan untuk mengenai informasi lebih lanjut saya akan mengajak Anda untuk bincang langsung. Nah, seperti ini salah satu contohnya daging bagian paha langsung akan dibawa ke posisi pemotongan besar-besar. Baik, kita biarkan lewat terlebih dahulu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pihak rumah pemotongan hewan yang sudah berada di sini. Selamat siang, Mbak. Bisa berdiri, Mbak. Dengan Mbak siapa, Mbak? Fatmawati. Mbak Fatmawati. Mbak, saya mau konfirmasi sedikit mengenai kesehatan. Kita kan tahu ada wabah PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Sebenarnya dari pihak dinas dan juga kedokteran ini mengecek dan juga melihat langsung nggak sih Mbak kesehatan sapi di sini? Setiap sapi datang pasti dia harus punya surat keterangan sehat ya. Kalau nggak sehat dia nggak bisa masuk kalau ke sini. Oke, gitu pasti. Ya? Dokter hewan pun ada di sini. Oke, jadi kalau pengecekan dokter hewan sendiri di sini di RPH seperti apa nih Mbak? Kalau setiap potong nanti kepalanya diperiksa. Kalau seumpamanya nggak layak dia nggak akan bisa keluar. Oke, sejauh ini RPH sudah menerima berapa banyak nih Mbak total? Kalau yang di pribadi pemotongan sini hampir 100 ekor. Kalau yang pribadi lain kan beda-beda kelompok. Beda kelompok. Sampai 100 ekor ya. Nanti untuk distribusinya sendiri seperti apa nih Mbak? Misalkan dagingnya ini nantinya dari pihak kelompok-kelompok itu langsung menyacah sendiri atau mereka ambil sendiri atau gimana? Kita persiapkan, mereka sudah menyiapkan catatannya. Nanti di sini kita persiapkan, mereka mengambil sendiri. Iya. Terima kasih Mbak Fatmawati atas informasinya. Sehat selalu Mbak. Terima kasih. Ya, itulah laporan kami di rumah pemotongan hewan Tapos Depok, Jawa Barat kembali ke DPP Pusat. Baik, terima kasih Mas Mahathir Muhammad yang sudah menyampaikan live report dari RPH Kurban yang berada di Tapos, Depok. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyaksikan live report dari Kalimantan Timur. Tentu saja dari Kalimantan Timur akan ada juga prosesi penyerahan sapi oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Untuk itu kita akan menyaksikan bersama live report dari Kalimantan Timur. Sambutan secara nasional dan kami laporkan dari Kalimantan Timur, Kota Balikpapan tepatnya. Insya Allah di tempat ini akan kami sembelih sekitar 13 ekor sapi yang diantaranya merupakan hewan kurban dari Bapak Presiden dan rombongan, ada kurang lebih 5 ekor insya Allah. Selebihnya dari kader-kader di Kota Balikpapan dan Kutai Timur serta Kabupaten Brol. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan penguat kita ke depan untuk memenangkan pemilu 2024 insya Allah. Dan untuk menutup ini saya ingin menyampaikan pantun, karena tadi sudah didahului pantun baik oleh Habib Salim maupun Bapak Presiden yang ada di sini. Hari Raya
makan ketupat, Cakep. dimakan enak bersama rendang. Cakep. Pemilu mendatang terasa dekat. Cakep. Insya Allah PKS jadi pemenang. Allahu Akbar. Sungguh tampan pria bersorban. Dipandu dengan gamis India. PKS tebar 1,5 juta hewan kurban. Cakep. Bukti cinta kepada rakyat Indonesia. Cakep. Allahu Akbar. Demikian untuk seluruh kader yang saya cintai dan muliakan. Terima kasih atas pengorbanan dan kehadiran di tempat ini. Mudah-mudahan Allah terus memberkati kita, menjaga kita, hingga cita-cita kita yang tertinggi dapat kita secara istiqomah, secara kesabaran dapat kita temui atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walau muwaffiq ila waqtil thoriq, nasul minal waqtin qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Presiden Haji Ahmad Saihu untuk langsung menuju ke tempat proses pemotongan hewan kurban, didampingi BPW Kalimantan Bapak Joko Widodo, Bapak Ali Hamdi, Bapak Hirsa Gentawijaya, dan dari unsur DPTW Bapak Haji Fahru Rozi, BSW, dan Pak Asep disaksikan oleh seluruh pengurus baik dari pusat hingga wilayah dan di daerah prosesi penyembelihan hewan kurban dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Untuk ibu-ibu mohon tunggu sebentar Ibu ya. Dan setelah ini, setelah prosesi penyembelihan akan dilanjutkan dengan pemberian paket kurban secara simbolis kepada warga yang ada di sekitar area tempat prosesi penyembelihan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama saksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Dan ini merupakan hewan kurban langsung dari Bapak Presiden PKS Haji Ahmad Saihu yang disediakan untuk warga yang ada di Kalimantan Timur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah ilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kita langsung lanjutkan dengan sesi penyerahan secara simbolis daging kurban. Mohon panitia untuk mempersiapkan daging yang akan didistribusikan sebagai simbolik kepada penerima di tengah-tengah kita. Pada warga yang berhak untuk menerima Pak Asep ya. Ya, siap. Dan kami harapkan kepada ibu-ibu yang sudah Bunda ada di lokasi, kami persilakan untuk bisa maju ke depan untuk menerima daging kurban langsung dari Presiden PKS. kepada yang penerima
hewan kurban, daging kurban. Kami persilakan untuk maju ke depan. 10 orang. 10 orang untuk maju ke depan. Ya, silakan menuju ke panggung, Ibu. Kami persilakan. Kami persilakan, Bu, 10 orang sebagai perwakilan. Dan selebihnya nanti akan kita serahkan setelah proses secara simbolis ini kita lakukan. Silakan, ya. Ini adalah penerima daging kurban, bagian dari program tebar 1,5 juta daging kurban PKS se-Indonesia. Dan hari ini kita saksikan bersama prosesinya dilaksanakan di Kalimantan Timur. Dan langsung daging kurban diserahkan, paket diserahkan langsung oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Kita beri Allahu Akbar. Dan yang luar biasa, PKS juga tetap berprinsip ramah lingkungan, sehingga daging kurban tidak dikemas, tidak menggunakan plastik, tidak plastik, ya, tapi menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan, betul. Yang biasa dikenal dengan istilah besek. Besek. Besek, Nah, Pak Asep ya, betul, bukan pesek. besek. Jangan salah sebut ya. Nanti ada yang tersinggung. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah telah kita saksikan proses penyerahan daging kurban bagian dari tebar daging kurban Partai Keadilan Sejahtera 1,5 juta. Mohon kamera tebar mengarah kepada kurban. Pak Presiden. Terima kasih. Dan setelah ini nanti ibu-ibu warga-warga yang sudah hadir akan menyusul untuk mendapatkan paket daging kurban. Dan kepada rekan-rekan wartawan, setelah sesi ini kita persilakan untuk sesi konferensi pers bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Jangan lupa Bang Ro, alhamdulillah untuk tamu undangan sudah ada juga bakso. Oh, ya, luar biasa. Sudah, baru dipotong pagi, siang sudah jadi bakso. Sudah jadi bakso. Masya Allah ya. Berarti ya, ibu-ibu PKS pro sama tukang bakso. Dengan tukang baksonya, dengan gerobaknya. Enggak, PKS berarti pro sama tukang bakso. Pro sama tukang bakso. Tidak masalah punya menantu dari tukang bakso. Enggak masalah. Tidak masalah. Banyak kader kita yang menjadi tukang bakso dan banyak kader kita pun menikah dengan tukang bakso. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Asep memang belakangan tukang bakso lagi viral. Baik, kita saksikan bersama Presiden bersama dengan para penerima paket kurban warga Kalimantan Timur. Alhamdulillah siap langsung menerima dari Presiden kita yang asyik. Ya, Bapak nama saya itu populer juga dengan Presiden asyik ya. Dedi Kurniadi. Terima kasih Bapak Ibu yang simbolis penyerahan sapi oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kita akan menyaksikan live report dari lokasi lain, yaitu yang berikutnya adalah dari Papua Barat yang akan disampaikan oleh Haji Saiful Maliki Arif MSI. Kami silakan live report dari Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa terdengar? Assalamualaikum wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Malik Arif, Ketua DPW PKS Papua Barat. Kali ini saya berada di Kota Sorong, tepatnya di perkampungan di Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Kami di sini sedang menyembelih 2 ekor sapi.
Ya, 2 ekor sapi ini merupakan bagian dari 81 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang disembelih di seluruh kota dan kabupaten di seluruh provinsi Papua Barat, yang berasal dari kader-kader dan anggota PKS yang kami persembahkan sebagai bukti khidmat kami kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat. Program ini juga merupakan bagian dari program 1,5 juta tebar paket kurban yang diadakan oleh DPP PKS yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Kita saksikan bersama, sapi telah kita sembelih, kemudian sekarang sedang dilakukan pengupasan kulit dilakukan sendiri oleh masyarakat. Mereka adalah masyarakat Muslim Kokoda, suku asli Papua Barat yang ada di Kota Sorong. Di Sorong ini jumlah penerimanya ada berapa? Silakan. Ya. Jumlah penerima paket kurban ada berapa di situ? Berdasarkan kalau di seluruh Papua Barat kita telah menyebar sekitar 5.100 paket hewan kurban yang disebarkan ke seluruh masyarakat Papua Barat. Jumlah hewan kurban yang di sapi, kambing ada berapa jumlah yang disembelih? Sapi ada 81 ekor. Dan kambing sebanyak 3 ekor. Oke. Di Kota Sorong sendiri kita menyembelih sapi sekitar sebanyak 25 ekor sapi di Kota Sorong. Dan 2 ekor ini kita sembelih pada. Halo? Ya. Masyarakat lebih senang daging sapi ya daripada kambing. Iya, alhamdulillah. Jadi seperti dikatakan oleh Ustadz Dr. Salim tadi bahwa masyarakat Papua ini jarang untuk mengkonsumsi daging sapi dan mereka sangat-sangat gembira sekali dengan program tebar daging kurban yang diadakan oleh PKS karena mereka belum tentu setiap saat bisa merasakan daging sapi dan ini mereka sangat gembira sekali. Dan apalagi sapi yang kita antarkan kepada mereka langsung dan mereka menyembelih sendiri kemudian membagi sendiri kepada masyarakat yang ada di itu mereka yang menyembelih dan mereka yang berbagi. Menarik. Semuanya dadah salam. Ayo. Terima kasih PKS. Terima kasih, sukses selalu, berkah, insyaallah diterima amal solehnya semua. Amin. Allahu Akbar. Syukron, terima kasih. Terima kasih live report yang disampaikan dari Papua Barat, Kota Sorong ya. Alhamdulillah yang disampaikan tadi oleh Bapak Haji Saiful Maliki Arif dan berikutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyaksikan live report dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat yang akan disampaikan oleh PLT Ketua DPW NTB, Bapak Haji Abdul Hadi SEMM. Untuk itu kami silakan live report dari Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami di Nusa Tenggara Barat berkumpul DPTW, pengurus DPW dan dibersamai oleh anggota DPR RI kami Bapak Suryadi Jayapurnama. Kepada Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS, dan seluruh pimpinan partai yang ada di pusat, alhamdulillah kami sangat bahagia bisa berkumpul bersama dengan kader di sini dan mungkin secara online dengan rekan-rekan yang ada di pusat. Pantunnya seperti ini.
untuk sebagai penyemangat kami dan kita semua. Indahnya langit karena awan, indahnya laut karena kebiruan, indahnya Idul Fitri karena kemaafan, indahnya Idul Adha karena pengorbanan. Nonton motor GP bersama KMS di Mandalika, sirkuit kita bersama. Kita berkurban bersama PKS 1 juta paket cinta untuk Indonesia. Alhamdulillah kami di sini berkorban sejumlah sampai hari ini tercatat sekitar 105 ekor sapi dan sekitar 25 ekor kambing. Dan kami sudah membaginya dalam beberapa paket, direncanakan ini sekitar 17.000 paket. Mudah-mudahan 2 hari lagi kami sedang terus mengumpulkan bersama rekan-rekan anggota DPR dan kader PKS Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan bisa kami tembus angka 200 sapi sampai 250 sapi. Alhamdulillah. Ini yang menjadi upaya kami dan kami berbagi hampir di seluruh DPD dan di DPW, di sekitar kantor DPD dan seluruh pengurus DPRA. Kami berharap untuk bisa menikmati bersama rakyat yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah, itu yang kami bisa laporkan, Pak Dr. Salim. Sebagai penutupnya, kami pantun lagi. Pergi ke pasar membeli sandal, jangan lupa pakai kacamata. Idul Adha PKS terasa spesial bersama Dr. Salim, pemimpin kita. Petuah didengar, diambil hikmah, disampaikan oleh pemangku adat. Rakyat harap pemimpin cerdas dan amanah. Dr. Salim pilihan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyerahannya ini kami meminta kepada anggota DPR RI Pak Suryadi Jayapurnama bisa menyapa warga yang ada di sekitar kantor DPW PKS. Insya Allah kami persilakan Pak Suryadi sekaligus nanti menyapa disapa sama Pak Dr. Salim KMS. Assalamualaikum Habib. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papu sehat nggih? Papu andang teh Papu. Sehat nggih? Sehat. Nah, alhamdulillah. Jadi ini paket kurban titipan dari Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jupri, mohon diterima ya melalui pengurus di DPW PKS NTB. Ada ucapan dari Habib Dr. Salim. Masya Allah, ini luar biasa. Ibu, silahkan diterima paket kurbannya Ibu, mudah-mudahan berkah di rumah. Terima kasih Bapak. Saya juga terima kasih sekali. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan berkah. Untuk Ibu lagi ya, ini juga Bu, paket ini mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan bisa dimasak di rumah, anak-anak senang. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian kami sudah serahkan amanah pada yang menerima. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Suryadi mau Abdul Hadi. Pak Johan berbagi ke Pulau Sumbawa, Dr. Salim. Ini Pak Abdul Hadi pantun terus Di Pulau Sumbawa. Abdul Hadi, kita mau tanya, pantun sudah banyak dari kita dengar. Abdul Hadi. Ya. Masya Allah, antum ini punya stok pantun banyak kira-kira. Supaya mengingatkan datang lagi ke NTB untuk nonton MotoGP lagi, Pak Dr. Salim. Sekaligus kita ngajak untuk nonton MXGP kemarin juga berhasil, alhamdulillah, dengan Pak Dr. Zulkifli Mansah, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Nanti setelah itu baru ke NTB lagi. Nah, itu. Insya Allah. Insya Allah. Ini kelihatannya antum semua ini senyum semua, bahagia ini kelihatannya. Bahagia Pak Dr. Salim, insya Allah. Suryadi, Masya Allah bahagia sekali. Tapi yang penting kursi aman ya, aman kursi. Aman kursi 2 insya Allah. Nah itu, tambahlah kursi itu. Ya, cor dan dilas Ustaz. Senyum supaya lebih kokoh. Kursi. Ya, NTB 3 kursi. Amin, amin, insya Allah. Salam dari penerima bantuan rumah. Kebetulan malam, walaupun sudah lama selesai, pada saat malam lebaran mereka zikiran, tasyakuran karena rumahnya dibuatkan oleh Dr. Salim. Oh, udah jadi rumahnya, sudah jadi? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa itu. Salam untuk mereka semua, semoga Allah berikan keberkahan untuk antum, sukses selalu. Amin, amin. Semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Salam untuk seluruh kader dan tokoh-tokoh di sana. Baik. Terima kasih. Terima kasih live report dari Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kita akan menyaksikan live report dari DPW Jawa Timur. Dalam hal ini akan disampaikan diwakili oleh Bapak Haji Abdul Rahman Saleh LC PLT karena yang ketua sedang melaksanakan ibadah haji. Untuk itu kepada DPW Jawa Timur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari Jawa Timur mengaturkan khairul jasa kepada Dr. Salim yang bisa membersamai kami ya seluruh Nusantara untuk bisa hadir di tengah-tengah anggota dan masyarakat se-Indonesia dalam berkorban, di mana saat ini PKS berkorban untuk Indonesia. Kami melaporkan dari Jawa Timur, alhamdulillah perolehan korban DPW PKS Jawa Timur, Dr. Salim, sapi, alhamdulillah kami mendapatkan 471 ekor sapi. Masya Allah. Kemudian kambing, ya, alhamdulillah kita mendapatkan 1.472 ekor. Masya Allah, alhamdulillah. Keduanya terbagi ke 178.100 paket. Ya, dan sudah dikemas ya dengan tempat yang ramah lingkungan, yaitu pakai besek ya, seperti yang terlihat di kanan kiri saya dan di depan juga ada ya. Mudah-mudahan ini lebih menyehatkan untuk masyarakat penerima daging korban ini. Baik, persentase capaian korban yang kami hasilkan ya dari 471 sama dengan 178% dari yang ditargetkan oleh DPP. Ya, sementara kambing kita mendapatkan 1.472
ekor, setara dengan 169%. Alhamdulillah di atas target Jawa Timur. Allahu Akbar. Masya Allah, mabruk, Masya Allah. Ya, untuk persentase paket kurban dari target nasional 1.500.000 paket, alhamdulillah DPW PKS Jawa Timur bisa memberikan kontribusi sebesar 178.100 paket, setara dengan 12%. Sementara pemasakan atribut besar, sedang, dan kecil, Dr. Salim, sebanyak 5.273 buah yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Itu laporan dari kami. Ya, tadi sudah diperlihatkan ya isinya. Ya, ya sudah diperlihatkan tadi. Tadi hanya tempatnya yang diperlihatkan. Nah, ini isi daging yang ada di besek, ya, yang sudah di paket-paket. Ya, nah, sebagai penutup, ya kami singkat saja, Dr. Salim. Ya, kami membacakan 2 pantun, ya, biar tidak kalah dengan DPW yang lain ya. Yang pertama, saat senang, jangan lupakan teman. Apapun keadaannya, tetaplah akur. Saat ini, kita tebar paket kurban. Bukti solidaritas PKS untuk Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Yang kedua, pakai besek ini luar biasa ini. Alhamdulillah, Dr. Salim. Ya. Hari libur, saatnya jalan-jalan. Hati terhibur, keluarga pun senang. Hari ini kita berkorban. 2024 PKS Jawa Timur menang. Allahu Akbar. Masya Allah. Demikian dari kami, Jawa Timur, melaporkan langsung dari tempat penyembelihan hewan-hewan korban kami. Kurang lebih maaf, jazakumullah khairan jasa ya, kepada Dr. Salim, Presiden PKS, ya, Haji Ahmad Syaihul, dan Sekjen Habib Abu Bakar, serta pimpinan DPP yang hadir bersama kita. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa multiplier efeknya ini. Penjual besek ini habis semua antum beli ini besek-besek ini. Jadi yang berikutnya cari besek di pasar udah nggak ada lagi, beli semua. Luar biasa. Ini salah satu contoh bagaimana berkahnya berkorban. Jumlah sapi itu berapa titik itu tempat penyembelihannya? Ada berapa puluh titik, banyak pasti itu ya. Tempat penyembelihan sapinya di berapa titik, akhi? Di seluruh DPD atau di DPW semua? Ya. Jadi perolehan 471 sapi dan 1.472 ini tersebar dari 38 DPD se-Jawa Timur, Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Dr. Salim. Titiknya berapa titik? Ya, tentu titiknya lebih dari 38 ya, karena memang di sebagai kecamatan, di beberapa desa juga, masing-masing kabupaten kota itu juga menyebarkan sesuai jumlah yang didapatkan dari paket-paket yang sudah dikemas. Ini foto yang saya lihat ini posisi di mana ini? Di kantor DPW atau di mana ini? Ya. Posisi Anda di mana? Ya, ini di halaman kantor kita, ya, di kantor dakwah kita, ya, di Surabaya, dan di latar belakang ini adalah tempat penyembelihan tadi pagi, Habib, ya. Di kantor ya, di lapangan depan kantor ya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Masya Allah. Ini hari yang hadir berapa orang? Saya lihat yang bungkusin apa semua ada 50-100 orang? Nggak sampai. Berapa? Ya, para petugas yang hadir 56 orang, ya, ditambah dengan petugas-petugas lain, ya, Dr. Salim, ya. Jadi ada beberapa ya, jadi di samping 56 tadi, ada beberapa yang memang juga bantu-bantu sisi lain gitu.
Jazakumullah khair, kita doakan mudah-mudahan antum semakin sukses dan biiznillah dan selalu Allah melindungi kita semua, dan di 2024 semoga semua dapil di Jawa Timur terisi kursi DPR RI, provinsi, kabupaten, kota. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan semakin banyak mereka yang tersenyum, ke depan pun kita dan antum semua juga akan tersenyum meraih kemenangan. Syukran, jazakumullahu khairan. Baik. Baik para hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita menyaksikan live report dari Jawa Timur. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempersilahkan kepada KMS untuk telewicara dengan para media doorstop menempati tempat yang telah dipersiapkan. Untuk prosesi live report ini, maksud saya laporan live report dari daerah akan diteruskan, akan diwakili oleh WKMS Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Baik, selanjutnya live report yang akan disampaikan dari Jawa Barat. Dalam hal ini akan disampaikan juga live report dari Jawa Barat. Kami persilahkan untuk DPW Jawa Barat menyampaikan live reportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Al-Habib Dr. Salim. Yang saya hormati para Wakil Ketua Majelis Syuro Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid MA. Yang saya hormati Dr. Soebul Iman. Yang saya hormati Dr. Kiai Ahmad Heriawan dan seluruh yang hadir. Dan tidak lupa yang saya hormati dan kita cintai Dr. Ustadz Ahmad Syaihu, Presiden Partai, dan seluruh jajaran DPTP yang hadir, juga seluruh sahabat-sahabat, rekan-rekan dari seluruh DPW yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, izinkan saya mewakili DPTW PKS Jawa Barat, yang hari ini Ketua DPW mohon doanya juga sedang beribadah haji. Saya Iman Budiman, Ketua BPU DPW PKS Jawa Barat melaporkan. Yang pertama, untuk pelaksanaan pemotongan di DPW PKS Jawa Barat itu akan dilaksanakan besok karena berkaitan dengan jadwal RPH yang crowded. Jadi kita kebagian jadwalnya besok sebanyak 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing akan disembelih di RPH, ya, insya Allah. Adapun total hewan kurban yang berhasil kita himpun per detik ini, ya, per detik ini yang masuk ke panitia kurban DPW PKS Jawa Barat dari seluruh struktur dan anggota Partai Keadilan Sejahtera se-Jawa Barat baru terhimpun data dari 14 DPD. Berarti masih ada 13 DPD nih yang belum melaporkan. Jadi baru 14 DPD sudah terhimpun sapi sebanyak 477 ekor, setara dengan 67.328 paket. Kemudian 625 ekor kambing, setara dengan 14.152 paket. Dengan demikian ditotalkan sekitar 81.479 paket yang berhasil baru kami himpun dari 14 DPD PKS Jawa Barat. Dan kami masih menunggu, masih ada 13 DPD yang belum memberikan report. Sampai besok semoga kita bisa himpun laporan dari keseluruhannya. Demikian total jumlah laporan dari kami atas nama DPTW PKS Jawa Barat. Kalau boleh berpantun, ini yang lain pantun masa dari Jabar enggak? Nah, ini tapi dadakan ya. Biar adil, Boleh, biar adil. Ya, sate dibakar jangan lupa kipasnya. Idul Kurban saatnya ingat sesama. PKS Jabar kurban untuk Indonesia, raih kemenangan dengan penuh cinta. Allahu Akbar.
Itu aja Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan laporan dari kami. Mohon doanya besok baru akan diadakan pemotongan di RPH di daerah Kota Bandung. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawang Suna. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini saya mewakili Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro kita, karena beliau sedang melaksanakan kegiatan yang lain ya, bertemu dengan media. Jadi saya sampaikan jazakumullah khair, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sekalipun baru 14 ya, dari 27 masih 13 yang belum melaporkan, tapi sepertinya sudah melampaui target ya. Artinya. Sepertinya Ustaz, insya Allah. Akbar. Jadi kalau 14 saja sudah melampaui target, kalau 13 masuk berarti targetnya terlampaui, sangat terlampaui. Mudah-mudahan amin, amin. Menghadirkan berkah dan sekaligus juga mengokohkan sifat dan semangat untuk bertadhiyah, berjuang, melanjutkan keteladanan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menghadirkan kemaslahatan yang terbesar dan berkah yang luar biasa dari peristiwa ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan antum semuanya dijaga oleh Allah dan terus meningkatkan kinerja, kualitas, dan soliditas di antara antum semuanya. Karena agak aneh juga di Jawa Barat, masa masih 13 belum lapor gitu ya. Mungkin mereka lagi repot ngebagi-bagiin hewan kurban gitu. Mudah-mudahan tidak ada hewan kurban yang lari gitu ya, sehingga harus dikejar-kejar tambah repot lagi itu nanti. Selamat sekali lagi, barakallahu fikum, dan salam kami untuk para keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat. Barakallahu fikum jami'an. Saya tidak pakai pantun karena sudah antum borong dari pantun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sunah. Baik, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, baru saja kita menyaksikan live report dari DPW Jawa Barat yang baru saja kita saksikan yang disampaikan oleh Bapak Haji Iman Budiman, STMAG, beliau Kabid BPU Jawa Barat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyaksikan live report dari Lampung. Live report dari Lampung yang perwakilan DPW dari Lampung akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Mufti Salim LCMA. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lan wasahlan. Habib pun. Ya pun. Alhamdulillah Dr. Salim sudah fasih salam Lampung. Amin. Izin kami mulai dengan pantun. Pergi bersama ke majelis taklim. Di hari Jumat memakai sorban, dapat semangat dari Dr. Salim. PKS Lampung semangat berkorban. Yang kami muliakan Ketua Majelis Syuro Dr. Salim Segaf Al-Jufri, para wakil Ketua Majelis Syuro Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Presiden Partai, Bapak Ustadz Ahmad Syekhu, dan para pimpinan di DPTP, Hafizakumullah. Alhamdulillah PKS Lampung mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim dengan pimpinan, khususnya dengan Ketua Majelis Syuro, jajaran DPTP, dan seluruh pimpinan PKS di Jakarta melalui program 1.500.000 paket kurban, dan izin melaporkan untuk PKS Lampung per tadi malam, ini data update tadi malam, di seluruh Lampung alhamdulillah terkumpul hewan kurban dari anggota, dari simpatisan yang kemudian dikoordinir melalui keluarga besar PKS Lampung sejumlah 168 ekor sapi, 15 ekor kerbau, dan 284 ekor kambing. Ada yang sudah dipotong tanggal 10 Dzulhijjah, hari ini mayoritas di DPC, termasuk hari ini juga di kantor DPTW. Di belakang kami juga sedang proses pencacahan daging. Untuk di halaman kantor DPTW PKS Lampung, alhamdulillah
sudah dipotong 7 ekor sapi dari anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi dan beberapa anggota PKS. Pemotongnya ada di sini jajaran DPTW, ada ketua MPW, ketua kaderisasi, bendahara, sekretaris. Alhamdulillah guru kami Bapak Dr. Andreas Hufran Aziz Fuadi juga membersamai kami dan ikut memotong hewan kurban di PKS Lampung. Dan program ini terus kita dorong untuk dimanfaatkan sebagai sarana PKS menyapa, PKS melayani Indonesia untuk kami, PKS melayani Lampung. Dan mohon izin kami juga mengundang salah satu calon penerima di lingkungan PKS Lampung untuk nanti setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, kami akan secara simbolis sudah kita hadirkan satu penerima. Dan ada informasi alhamdulillah selama kami melakukan proses penyembelihan, Dr. Salim dan para pimpinan, untuk antemortemnya kemarin di setiap kandang dokter hewan dihadirkan untuk memastikan sapi-sapi yang akan dikirim ke PKS Lampung diperiksa. Tadi juga setelah kami sembelih, petugas dari Dinas Kesehatan Hewan Provinsi Lampung juga memeriksa dan menyatakan dari daging-daging yang sudah dicacah, daging yang ada di PKS Lampung ini dinyatakan sehat untuk dikonsumsi. Demikian Dr. Salim, mohon arahan lanjutan dan bimbingannya sebelum kami sampaikan simbolis kepada calon penerima. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili Dr. Salim Sukafal Jufri, Ketua Majelis Syuro kita, karena beliau sekarang sedang melaksanakan tugas dan atau kegiatan yang lain. Jadi, Masya Allah, Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Tadi yang antum sebutkan itu berarti sudah melampaui berapa ratus% dari target tuh, Gimana nih? Yang antum sampaikan tadi 120%. 120%. Allahu Akbar. Ya. Ya, berarti Allahu Akbar. Insya Allah terus bertambah Dr. Hidayat. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi bisa kita bayangkan insya Allah berarti itu akan merealisir target pemilu minimal 150% gitu ya. Amin, amin, amin. Insya Allah ta'ala. Insya Allah barokah dengan tadbir antum, dengan keikhlasan antum, dengan kerja keras antum semuanya, dan soliditas daripada keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di Lampung. Insya Allah ini akan menjadi sebuah berkah yang akan berkelanjutan sampai kemudian pemilu tahun 2024 dan pemilu tahun-tahun berikutnya. Karena pastilah kita PKS tidak sekedar berbicara tentang pemilu 2024. Kita tidak sekedar bicara apalagi sekedar tentang pemilu, tapi pastilah yang kita lakukan adalah ingin melanjutkan keteladanan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di sana kemudian menghadirkan kehidupan yang sepenuhnya taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadirkan soliditas keluarga, soliditas kejamaahan, soliditas keumatan, soliditas kemanusiaan, dan kemudian menjadi suatu peristiwa mensejarah yang tidak berhenti hanya pada satu periode atau satu generasi, bahkan sepanjang waktu sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sampai kita sekarang ini. Subhanallah, mudah-mudahan dengan semangat ini maka keberadaan dan kontribusi PKS Lampung akan betul-betul menghadirkan PKS yang abadi, menghadirkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi umat dan bagi bangsa. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsiran. Dr. Salim sangat membanggakan antum semuanya, dan saya ikut mendoakan agar apa yang menjadi harapan dan kepercayaan dari umat terhadap antum, terhadap PKS akan terjaga, dan penyembelihan hewan kurban ini dan pembagian daging kurbannya menjadi bagian dari pembuktian bahwa PKS mementingkan sekaligus takorup pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga takut kepada sesama umat manusia. Jazakumullah khairan katsiran. Silahkan dilanjutkan untuk melanjutkan penyembelihan hewan kurbannya dan pembagiannya. Salam kami kepada seluruh warga di Lampung, mudah-mudahan akan semakin nikmat, semakin dekat dengan PKS, semakin membela PKS, semakin membela umat dan bangsa yang kita cintai ini. Barakallahu fikum jami'an. Selamat hari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu pantun penutup Dr. Hidayat. Monggo silakan. Pakai pelampung.
pakai pelampung saat berenang, Cakep. membelah laut sehatkan badan, PKS Lampung bersiap menang. Terima kasih Dokter Hidayat atas bimbingan dan arahan. Allahu Akbar. Dan mohon secara simbolis akan kami sampaikan kepada satu calon penerima untuk sebagai penutup isyarat langsung dari Lampung. Jazakumullah khair. Masya Allah. Ya, ini dan mohon diterima. Mudah-mudahan bermanfaat untuk si Terima kasih buat semua kru PKS. Terima kasih semuanya buat panitia yang ada di sini. Masya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Dr. Hidayat Binan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baru saja kita menyaksikan live report dari DPW Lampung. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita akan menyaksikan bersama live report dari DPW Sulawesi Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak HM Amri Arsyid SP. Untuk itu kepada live report dari Sulawesi Selatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai, kami muliakan Ketua Majelis Syuro Habib Dr. Salim, Wakil Ketua Majelis Syuro Dr. Hidayat Nur Wahid, dan seluruh unsur pimpinan tingkat pusat, Presiden partai dan seluruh jajarannya, Presiden partai dan seluruh jajarannya. Perkenankan kami untuk melaporkan pencapaian. Sebelumnya kami ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu. Keliling kampung, bangun silaturahim. Silaturahim PKS membangun cita dan asa. Berbagi kurban bersama Dr. Salim, kita tingkatkan kesejahteraan bangsa. Allahu Akbar. Ustadz Dr. Salim, kami ingin melaporkan, alhamdulillah tahun ini paket kurban dari DPW PKS Sulawesi Selatan ini melampaui target yang sudah kita canangkan di awal, bahkan melampaui target tahun lalu, pencapaian tahun lalu yang kita capai di Idul Kurban tahun yang lalu. Masya Allah. Target DPW PKS Sulsel tadinya 170 ekor sapi dan 10 ekor kambing, dan alhamdulillah kami laporkan tahun ini DPW PKS Sulsel itu berhasil mencapai target sapi sebanyak 286 ekor sapi, jauh melampaui target yang sudah kita canangkan di awal, ya hampir 2 kali lipat. Kemudian kami juga mencapai target kambing 22 ekor dan juga pemasangan atribut ya partai dan juga atribut Dr. Salim yang totalnya mencapai 336 atribut yang kami sebar di seluruh Sulawesi Selatan. Dari 34 kabupaten kota seluruh Sulawesi Selatan, alhamdulillah semua DPD berkontribusi ya memberikan paket kurban ya, yang kalau kita bagi struktur ini ada 3.100 paket kurban, kemudian anggota legislatif kita 12.750 paket kurban, kemudian anggota mencapai 27.250 paket kurban, dan untuk kepala daerah mencapai 900 paket kurban, termasuk diantaranya kurban dari Gubernur Sulawesi Selatan yang juga diserahkan kepada DPW PKS Sulsel, alhamdulillah, sehingga total paket kurban yang kami peroleh tahun ini sebanyak 44.000 paket kurban, dan alhamdulillah kemarin sejak tanggal 10 Zulhijjah kemarin
DPD sudah melakukan pemotongan. Dilanjutkan melalui pemilu 2024 maupun juga sarana-sarana apapun juga yang ada di depan kita dan kita mungkin bisa melaksanakannya. Saya sedikit bertanya, di Sulawesi Selatan live report dari DPW PKS Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ulyadi Asmar LCMA. Beliau adalah Wakil Ketua DPW PKS Sumatera Barat yang membersamai adalah bersama MPW, kemudian fraksi serta sekum dari DPW Sumatera Barat. Untuk kepada live report dari DPW Sumatera Barat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Wakil Ketua Majelis Syuro Ustadz HNW yang berhadir bersama kita melalui online hari ini. Sekarang kita sedang berada di DPTW, kantor DPTW PKS Sumatera Barat dan melaksanakan prosesi kurban dari semenjak jam 7.30 tadi pagi. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan penyembelihan dan juga sekarang sedang melakukan pemilahan daging dari tulang, kemudian juga pemotongan daging-daging, dan kita bisa melihat bersama di belakang kita ada tim yang sedang bekerja untuk capaian kurban kita pada tahun ini. Alhamdulillah PKS Sumatera Barat mencapai sebanyak 116 ekor sapi kurban. Kalau dikonversikan kepada paket itu menjadi sebanyak 34.800. Kemudian kambing sebanyak 309 dikonversikan menjadi 7.700.
ya paket. Kemudian baliho sebanyak 36 dan kemudian spanduk sebanyak 315. Jadi total paket kurban kita pada tahun ini insya Allah sebanyak 42.525. Hadir bersama kita juga ini Ketua MPW PKS Sumatera Barat Ustadz Irsyad Syafar, kemudian juga Ustadz Fadil Huda dari DSW, perwakilan DSW juga hadir bersama kita, sekretaris di belakang kita. Sebelum itu kita baca pantun dulu. Ya, untuk laporannya, rincian tadi. Masak rendang janganlah hambar. Rendang dihidang untuk Pak Maman. 40.000 paket dari PKS Sumbar. Rakyat senang, masyarakat nyaman. Satu lagi. Sapi jantan membawa beban. Sapi betina makan belimbing. PKS Sumbar berbagi kurban. 116 sapi, 309 kambing. Alhamdulillah, tahun ini kita bisa lebih bertambah ya daripada tahun sebelumnya. Dari DPTW, di kantor DPTW saja ada. Iya, Ustaz. Tambah satu lagi biar witir. Biar witir ya. Saya Irsyad kita minta tambahkan nih jagonya pantun di Sumatera Barat, Ustaz. Ayo pantun. Masa kalah sama Pak Gub, Pak Irwan. Dari Bukit Tinggi hendak ke Madiun, singgah sebentar berhenti makan. Maksud hati nak menambah pantun, apa daya belum disiapkan. Alhamdulillah selalu ada jurus. Disembelih bersama sapi-sapi tadi rupanya. Alhamdulillah walaupun kita baru menyiapkan Ustaz Irsyad, ada jawaban pantunnya. Kita lihat sebentar Ustaz. Ya, kita saksikan nih tim kita sedang mengerjakan ya. Dan sudah mau ya, mana tadi Ustaz Salman? Ini sudah ya, sudah masuk. Kita lihat nih ada ya ini tulang-tulang yang sedang dipotong-potong ya. Dan sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kantong-kantong insya Allah. Kemudian juga daging-dagingnya sudah hampir selesai. Target kita insya Allah zuhur ini insya Allah kalau bisa sudah kita distribusikan kepada masyarakat pertama sekali di sekitar kantor DPTW PKS Sumatera Barat. Kemudian juga kepada orang-orang yang kira-kira berhak ataupun sangat membutuhkan di hari ini. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan kebahagiaan bersama di hari Idul Adha yang berbahagia ini. Dan meminta kepada Allah SWT semoga ibadah kurban kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan insyaallah kita juga ada simbolis penyerahan kurban, paket kurban kita insyaallah kepada masyarakat sekitar kantor DPTW. Ya, kita minta kepada Ustadz Irsyad dan Ustadz Rahmat ya untuk menyerahkan. Ya ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, salam dari Habib Salim, Bu, ya, paket dari beliau, semoga ya berkah. Ya, ambil foto dulu, dokumentasi. Masya Allah. Oke, baik. Barakallah. Demikian saat Dr. HNW laporan dari Sumatera Barat. Jazakumullahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, jazakumullah khairan kalian di Sumatera Barat. Jadi kalau dari sisi persentase naiknya berapa ratus % itu dibanding tahun yang lalu? Kalau yang di kantor DPTW naik sekitar 15%. 15%. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan akan terus bisa naik terus menerus seperti yang ada di DPW yang lain. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Sumatera Barat yang merupakan salah satu provinsi yang kita banggakan karena sudah ini periode ketiga ya dipimpin oleh kader PKS, mudah-mudahan akan betul-betul menjadi qudwah hasanah untuk
Bagaimana dengan berislam kita, beribadah kita, berhari raya kita, betul-betul menghadirkan berkah yang sangat banyak kepada seluruh warga di Sumatera Barat dan bahkan untuk seluruh Indonesia. Amin. Saya sedikit bertanya Ustadz, karena kan antum ini kan di Sumatera Barat, negeri Minangkabau gitu ya. Iya. Tadi sepertinya antum nggak melaporkan ada yang berkorban dengan kerbau. Iya. Jadi rata-rata di sini masyarakat lebih suka daging. Oh gitu ya. Jadi Minangkabau, kerbau untuk nama daerah gitu ya. Jadi nggak enak mirip-mirip. Betul juga itu. Dan memang nggak ada rendang Padang dan daging kerbau ya. Jazakallah khairan, subhanallah. Kami ikut bersyukur dan ikut berdoakan Dr. Salim menyampaikan salam untuk antum semuanya karena beliau telah melaksanakan. Dan mari terus kita kapitalisasi, kita syukuri agar betul-betul menjadi berkah, berkelanjutan sampai kemudian Allah menghadirkan kemenangan yang menyeluruh bagi PKS di Sumatera Barat, di Indonesia dan bahkan kontribusi kita untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Amin. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh rangkaian dari live report dari daerah dari beberapa